Welcome back to my channel, this is Regar, dan di video kali ini aku mau bahas satu hal yang cukup mengisi ruang pikir aku ya belakangan ini. Kenapa? Karena menurut aku hal tersebut adalah salah satu hal yang krusial dan juga penting dalam kehidupan kita, tapi sangat sulit untuk dilaksanakan. Hal tersebut adalah memahami ya. Kenapa memahami itu jadi sesuatu yang sulit tapi penting? Karena gini, teman-teman pernah nggak ngobrol sama seseorang misalnya tentang sesuatu, baik itu sama pasangan, sama temen, sama atasan, atau sama siapapun, teman-teman ngebahas satu hal yang sama nih. Teman-teman ngebahas satu fakta yang sama nih. Tapi ternyata ketika sampai ke telinga lawan bicara teman-teman itu jadinya berbeda. Ketika sampai ke pemahaman lawan bicara teman-teman itu jadinya berbeda. Padahal kita tuh pengen ngomonginnya A, atau persepsi kita terhadap sesuatu itu A. Tapi kemudian hal tersebut dipersepsikan berbeda sama lawan bicara teman-teman semua. Ada satu contoh yang menarik buat aku ya, karena baru-baru ini ya aku kan baru nikah selama 4 bulan terakhir lah ya. Nah selama 4 bulan terakhir ini istri aku lagi rajinnya masak gitu, lagi rajinnya masak. Terus suatu hari aku bawa bekal ke kantor, dan istri aku ikut waktu itu ke kantor sama aku. Nah karena konteksnya kami baru aja nikah waktu itu, jadi ya masih dicie-ciein lah sama orang kantor kan. Cie, aduh, masih rajin masak, gitu. Nah, terus ditanya lah sama salah satu temanku, Rifa emang suka masak ya di rumah? Nah, aku jawab, kalau iya, istri aku makan sayang sama aku. Aku menganggap aktivitas memasak istri aku sebagai bentuk kasih sayang ya. Ya meskipun mungkin iya, tapi ternyata apa coba? Istri aku menyanggah dan bilang bahwa itu adalah bentuk ngirit ya. Bentuk irit, kata beliau. Nah, dari itu kita jadi tatap-tatapan lah. Emang kamu gak sayang aku apa segala macam, nah kayak gitu. Nah, ya meskipun konteksnya masih dalam konteks bercanda ya, tapi intinya adalah ternyata bisa ya satu aktivitas yang sama itu kita maknai dengan berbeda. Ternyata bisa ya satu fakta yang sama itu memunculkan opini yang berbeda. Ya kayak tadi aja konteksnya. Buat aku mungkin memasak adalah love language yang aku rasakan. Dan buat istri aku memasak adalah bentuk iritnya beliau. Itu karena mungkin ya masih baru adaptasi apa segala macam di pernikahan. Jadinya financial mungkin masih jadi concern, gimana nih caranya bisa ngirit itu, meskipun memang jauh sih daripada GoFood dan makan di luar ya, masak itu memang lebih irit, aku ngerasain sendiri sih. Nah, tapi poinnya adalah ternyata memahami itu jadi sesuatu yang krusial ya, karena kalau kita salah paham, kita jadi tidak bisa melihat satu hal yang sama. Padahal mungkin yang dibicarain sama gitu. Dan kesalahpahaman itu bisa bikin jadi bencana juga ya. Maksudnya bencana adalah bisa timbul konflik, bisa timbul agresi, bisa yang berujung ke berbagai macam hal lah. Nah, padahal kan memahami itu sepertinya jadi sesuatu hal yang dasar ya, dan harusnya asumsinya semua orang tuh bisa gitu memahami. Tapi pada prakteknya sekali lagi itu sulit banget ya, karena memahami itu adalah upaya untuk kita masuk ke ruang pikirnya orang lain kan. Memahami itu upaya kita untuk bukan menduga-duga ya, tapi upaya kita untuk mengcoding apa sih yang ada di proses mentalnya orang lain gitu. Dan melalui proses memahami, kita berusaha untuk
mencerna apa maksud atau apa yang diharapkan oleh orang lain. Nah, karena kita mencoba untuk masuk ke proses mental orang lain, itu kan sesuatu yang abstrak. Itu adalah sesuatu yang nggak kasat mata lah, nggak kelihatan. Makanya itu kemudian jadi upaya yang sulit gitu. Dan aku belajar satu hal belakangan ini, terutama dari proses aku keliling kota ya. Proses keliling kota, ketemu sama banyak bapak-bapak tentang namanya fakta dan opini. Ternyata fakta yang satu, sekali lagi, bisa punya opini yang berbeda yang sangat banyak. Dan itu jadi sesuatu yang membuka mata aku gitu. Oh iya ya, fakta, dan bukan hanya fakta dan opini ya, tapi bagaimana cara kita selama ini mungkin hidup dalam ruang persepsi dan ruang opini saja, tanpa benar-benar bisa menyepakati apa faktanya. Kalau misalnya tadi, contohnya kalau yang sama istri aku ya, kalau misalnya nggak ditanya dari konfrontasi, mungkin aku akan terus menganggap itu sebagai apa yang aku anggap, bukan apa yang dia anggap juga, gitu. Sehingga kalau nggak diverifikasi istilahnya mungkin ya, dan disamakan persepsinya, mungkin aku hanya akan menggunakan kacamata aku saja dan menggunakan kacamata kita sendiri untuk memahami, terutama orang lain. Itu kan bisa jadi sesuatu yang berbahaya juga. Makanya aku pikir memahami itu jadi satu skill yang perlu terus dilatih dan dilatih terus, karena aku rasa memahami nggak akan pernah ada habisnya ya. Nah, dan gimana caranya kita bisa memahami? Mungkin kita harus belajar untuk mendengarkan, karena dengan mendengarkan kita mencoba untuk nggak pakai kacamata kita, tapi kita coba untuk melepas kacamata kita dan melihat dari sudut pandang orang lain. Dan dari sanalah mungkin banyak orang bisa merasa terselamatkan, mungkin ya, merasa didengar dan merasa nggak kesepian. Itu aja video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Aku Adi Sregar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.